Terjebak satu malam yang indah. Bab 042. Hanya Kak Gela yang mereka kenal, gumamnya lagi seraya menyeka bulir bening yang memaksa keluar dari sudut matanya. Keesokan paginya, Ernia bangun kesiangan. Sebab dia sedang datang bulan untuk kali pertama sejak lahirnya Kinan, jadi dia sengaja memperpanjang waktu tidurnya. Dan memasrahkan semua urusan dapur ke semua karyawannya. Tok, tok, tok. Suara pintu kamar Ernia diketuk. Malas sekali Ernia membuka matanya. Dia sedang ingin bermalas-malasan bersama sang putra. "Siapa?" seru Ernia sedikit kesal. "Mbak Asi, Bu. Ada tamu di luar, nyari ibu," sahut Asi dari luar pintu kamar Ernia. "Tidak bisa kamu katakan kalau aku sedang tidak ingin diganggu, Mbak," kesal Ernia. Dengan memunculkan wajahnya di balik pintu yang dibuka hanya sejengkal saja. "Kumal kamu belum bangun memangnya?" seru Nenek Clara. "Ish, memangnya nenek pulang ke sini, Mbak?" tanya Ernia terlihat tidak suka. "Iya, bareng sama tamu ibu, itu." "Ai, katakan saja aku baru mau mandi." Brak, Ernia menutup pintunya dengan kencang. Asi sampai terkejut, sebab tidak pernah Ernia bersikap seperti ini sebelumnya. Lantas dia meminta tamu Ernia untuk masuk ke dalam rumah. Bangunan minimalis milik Ernia terasa sangat penuh. Saat para tamu itu memasuki rumah, "Asi, ambil karpetnya." "Gelar di ruang tengah," seru Nenek Clara. "Baik, Nek," sahut Asi, yang segera menuruti perintah sang nenek. Lalu suguhan air minum pun keluar dari dapur. Juga atas perintah sang nenek. Kemudian kudapan yang pasti ada di dapur milik Ernia. Hingga hampir setengah jam, Ernia akhirnya keluar kamarnya. Dia tersentak kaget saat keluar dan melihat rumahnya sangat penuh dengan orang. "Kuma," pekik Nenek Clara, menyambut Ernia yang masih dalam bingung. "Sini sayang, sini," ujar Nenek Clara seraya menarik tangan Ernia. "Ini nenek dan kakek kamu. Orang tua papamu, Mahe." Ernia mematung, menatap lekat sosok wanita yang seumuran dengan Nenek Clara. Yang kedua bola matanya sudah menggenang dipenuhi cairan. Wanita itu gemetaran, merengkuh tubuh Ernia yang tak bergerak. "Kumaa," pekik sang nenek. Lalu pria sepuh yang ada di sampingnya ikut memeluk Ernia seraya terseduh-seduh. "Kalau bukan karena kakakmu tiada, mungkin kita entah kapan akan bertemu, Nak." "Masya Allah, kamu cucuku," raung sang nenek. Lantas masih ada dua orang wanita yang juga datang ikut memeluknya diiringi tangis yang meledak-ledak. Tapi Ernia hanya terdiam mematung tanpa kata. Dia tak bisa mengekspresikan perasaannya saat ini. Tak percaya, bingung, tak mengerti dan aneh. Semuanya berbaur campur aduk di dalam hatinya. Mana cucunya Mahe? Cucu buyut kami mana, Nak?" Kami ingin memeluknya," ujar sang kakek. Tiba-tiba Rani sudah datang membawa bayi Kinan yang kebetulan terbangun dan menangis. Ernia kian terdiam saat bayinya menjadi rebutan oleh orang-orang yang memenuhi rumahnya itu. "Ya Allah, ganteng banget anak kamu, sayang. Masya Allah." Akhirnya, akan ada yang meneruskan usaha Mahe, "Pak," ujar nenek yang menimang Kinan dengan penuh cinta. Siapa namanya ini?" tanyanya. "Kikinan," jawab Ernia terbata. Dengan tubuh yang bergeming di tempatnya, tak bergeser sedikit pun. "Bagus sekali namanya," ujar salah satu wanita yang sedikit mirip dengan Gladys, sang kakak. Ernia melirik ke sana kemari, menyamarkan rasa yang masih belum bisa dia cerna.
hingga sorot matanya bertabrakan dengan bola mata yang sedari tadi memperhatikannya. Dengan seksama, sosok yang berdiri dengan tegak, tanpa ekspresi, di pojokan rumahnya sedang menyandar di dinding rumahnya. Ernia berkedip-kedip, sebab tatapannya begitu sayu padanya, menembus hingga ke jantungnya, membuat Ernia merinding seketika. Tak percaya dengan apa yang dia lihat. "Kakak," gumamnya dengan mata yang melebar sempurna. Ernia meneguk salivanya berat saat melihat sosok wanita dengan wajah datar menatapnya dengan lekat. "Kak Gela." "Hah? Tidak mungkin." Ernia bergumam lirih. Wanita yang dia lihat lantas mencebik dan berjalan mendekat. Ernia gemetaran, sementara yang lain sibuk dengan kinan yang sangat menggemaskan bagi mereka. "Dada!" Ernia berdegup kencang saat perempuan itu semakin dekat dengannya. "Nah, ini Winda, adik sepupu kamu, anak tante. Kenalkan, nama Tante Lena." "Adik pertama papa kamu," ujar seorang wanita yang tiba-tiba merangkul bahu Ernia, dan berhasil membuat Ernia tersentak kaget. "Wih Winda," gumam Ernia sekali lagi, seraya meneguk salivanya cepat. Wanita yang sangat mirip dengan Gladys itulah sontak menarik kedua sudut bibirnya saat berada di hadapan Ernia, lantas menyodorkan tangan kanannya mengajak Ernia bersalaman. "Winda, kakak kaget ya, lihat aku. Pasti sangkain hantunya Kak Gela," ujarnya yang sontak membuat Ernia tersenyum getir. "Hehehehe, bisa mirip begitu, sih," balas Ernia, seraya menjabat tangan adik sepupunya itu erat. Lantas mereka berpelukan dengan hangat. Ah, Ernia. Dia merasakan hangat yang sehangat-hangatnya kini. Dia menyeka sudut matanya yang berair. "Iya, kata mama juga iya. Tuh, mama kan mirip sama ayah Mahe." "Iya, kan ma. Aku belum pernah ketemu sama ayah Mahe sih, tapi fotonya ada di rumah." "Foto mama, ayah Mahe sama. Ibu Rena, dan mama memang mirip banget sama ayah Mahe. Dan aku sama Kak Gela, yang menuruni kemiripan mereka," jelas Winda dengan senyum merekah. Lena menarik tangan Ernia, dan mengajaknya duduk di sofa. Lantas dia membuka tasnya, dan mengambil ponselnya, lalu menunjukkan foto keluarga sang ayah. Tangan Ernia gemeter saat menerima ponsel milik sang tante. Kedua matanya tak henti berair saat melihat gambar sang ayah. Dadanya sontak berdentum-dentum. Pundaknya berguncang. Lena memeluknya erat. "Kalau kangen sama papa kamu, lihat kakek saja. Tuh, mirip kan?" Lena menunjuk ayahnya yang sedang bermain bersama Kinan. Ernia menatap foto sang ayah lekat-lekat, lantas beralih menatap sang kakek. Tangisnya tak terbendung. Sungguh, hal ini tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Bertemu dengan seluruh keluarganya, sosok yang tak pernah dia temui sejak bayi. Kini dia temui, meski dengan versi yang berbeda. Tapi mereka tetap keluarganya. Winda terus merangkulnya erat, menepuk bahu Ernia dengan lembut. "Iya, kalian sangat mirip. Dan tante, kenapa mirip sama papa? Terus, Winda, kenapa mirip Kak Gela? Aku, mirip siapa?" ujarnya yang semakin terisak. Nenek Clara datang, dan berjongkok di hadapan Ernia. Membelai lembut wajah Ernia, membuat Ernia menatapnya dengan lekat. Di antara isak yang terasa sesak di dadanya. "Kamu lupa, kalau kamu itu mirip Mama Arumi." Ujar Nenek Clara, dengan senyum tipis di wajahnya. "Tapi, dan Gladys mirip dengan papa kamu, Mahendra," sela Rena, yang ikut mendekat dan menatap teduh Ernia. Ernia kembali menatap foto keluarga yang hanya ada papanya,
Tante Lena juga Tante Rena. Lalu, kakek dan neneknya. Winda membuka ponselnya, lantas menunjukkan foto dirinya bersama Gladys sewaktu Gladys berkunjung dulu. "Nih, aku sama Kak Gela. Kayak anak kembar, iya," ujarnya, memberikan ponselnya ke Ernia. "Masya Allah." "Iya," sahut Ernia, seraya menyeka wajahnya kembali. "Iya," Nenek Clara pernah menjelaskan saat pertama mereka bertemu kala itu. Jika Ernia dan Kuma itu seperti titisan ayah dan ibunya. Gladys identik ke sang ayah. Dan Ernia, jelmaan sang ibu. Bahkan Nenek Clara juga menjelaskan sikap, tabiat dan sifat mereka. Berdua benar-benar menurun dari kedua orang tuanya. Ernia melebur, hatinya melunak. Ada lega dan bahagia yang menyesap dalam hatinya. Saat senyum mereka merekah di dalam rumahnya. Rasa yang selama ini hanya dia impikan, kini benar-benar menjelma dalam nyata. Berawal dari sebuah tragedi salah kamar, yang membawanya harus mengalami peliknya hidup yang sangat rumit. Menjadi terasing, dan dibenci oleh orang yang ternyata adalah kakak kandungnya sendiri. Lantas kenyataan menguak misteri yang ternyata adalah sebuah kenyataan hidup yang selama ini terpendam. "Aku punya keluarga beser," lirik Ernia, saat dia menatap satu persatu orang-orang yang siang ini sedang menikmati kudapan dari dapurnya. Mereka dengan lahap menikmati suguhan makan siang dari Ernia. Haru menyelimuti hatinya, memenuhi rongga jiwanya, yang sekian lama kosong dan terasa hampa. Kini dipenuhi kasih dan cinta dari keluarga yang sejak lama terpisahkan jarak dan waktu. Meski pertemuan mereka, melalui perginya sang kakak. "Kuma, sini sayang." Duduk dekat kakek, ujar pria yang rambut di kepalanya hampir memutihkan seluruhnya. Ernia menyeka sudut matanya, lantas berjalan mendekati sang kakek. Dengan lembut, pria tua itu mengusap pucuk kepala Ernia. "Kamu pasti belum makan, kakek suapin ya," ujar sang kakek, seraya menyodorkan kudapan yang tersimpan di jimpitan jari-jarinya. Ernia membuka mulutnya, menerima suapan itu. Bulir bening bak kristal itu luruh, saat mulutnya mulai mengunyah kudapan yang ia terima dari tangan sang kakek. Isi dalam kepalanya berputar, membayangkan, seolah saat ini dia sedang bersama sang ayah. Bibirnya mengunyah makanan, sudut matanya terus saja berair. Deru dalam hatinya melonjak-lonjak. Dia tak bisa menggambarkan rasa yang sedang merajai dalam hatinya. Yang dia tahu, dia begitu terharu. "Makan yang banyak." Ini sangat enak Kuma," ujar sang kakek. "Benar, jadi kangen masakan Mahe." Sepertinya keahlian Kuma menurun dari sang ayah. Sang nenek ikut menimpali, beliau memotong daging ayam dari piringnya. Lantas, menyuapkan ke mulut Ernia. Membuat Ernia merasa semakin emosional. Tak henti-hentinya dia terus menyeka kedua sudut matanya, yang terus saja mengeluarkan buliran embun yang berjejalan keluar dan enggan surut. Sang nenek mengusap pipi Ernia, lantas tersenyum dan menggeleng. "Tersenyumlah sayang." Ernia mengangguk, lantas memaksa kedua sudut bibirnya naik setinggi yang ia bisa. Dan dia mendapatkan pelukan hangat dari kakek dan neneknya. Ernia menikmati kebahagiaannya bersama keluarga besarnya. Kakek, nenek, dua tante, lalu sepupu dari Tante Lena 2 orang. Sebetulnya ada 3, tapi yang satu dia tak bisa hadir, sebab sedang tugas dinas luar kota selama 1 pekan. Lalu dari Tante Rena, ada 2 sepupu, yang usianya di bawah Ernia semuanya. Ini adiknya Winda yang paling bungsu, Kuma. Namanya Dinda. Hehehe, anak tante. Perempuan semuanya,
jelasnya. Saat mengenalkan anak-anaknya. Adiknya Winda tugas luar kota. Katanya sih hari ini dia pulang. Oh iya, Tante lupa, kalau dia tugas di kota ini loh. Nanti kalau nomornya sudah bisa dihubungi, Tante tanyain di mana dia tinggal. Biar kita bisa temui dia juga, ya. Kalian harus berkenalan, oke, imbuh Tante Lena. Dengan senyum merekah. Suami Tante? Tanya Ernia, sebab memang tak melihat sosok pria yang terlihat seperti suaminya. Maksudnya, kalau suami istri, kan dekat-dekatan gitu. Oh, suami Tante ada di luar negeri. Biasa, tugas negara, menyeberangi samudera. Kuma, sahutnya. Ernia mengerutkan keningnya, dengan mata mengerjap. Lena tersenyum, lantas mencubit lembut pipi keponakannya itu. Suami Tante Nahkoda, sayang. Jadi, pulangnya nggak tentu. Kadang 4 bulan sekali, kadang setengah tahun sekali. Kadang, lebaran nggak bisa kumpul. Ya gitu, hehehe, jelas. Lena dengan wajah pias menahan haru. Wah, hebat ya Om. Renda. Nama ayah Winda Renda, sambung Lena, mengerti yang ingin ditanyakan oleh sang ponakan. Anak tante yang kedua, Assalamualaikum.